Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para rekan-rekan praktisi kulineri semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat satu buku pertama ya untuk para pemula praktisi kulineri yang cook helper ataupun cook, yang CDP yang mungkin belum tahu cara menghitung food cost. Di sini saya akan sharing, bukan mau mengajarin tapi hanya sharing, mungkin bisa menjadi bahan untuk ilmu kita bersama. Nah, food cost ini sebenarnya sudah banyak yang tahu cara menghitungnya. Cuman mungkin seperti rahasia umum, ya. Ada yang tahu tapi pura-pura nggak tahu, ada yang nggak tahu tapi nggak mau bertanya. Nah, sebenarnya food cost itu mempunyai definisi, itu adalah keseluruhan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi makanan ataupun minuman dengan standar resep. Jadi seorang eksekutif chef, seorang chef atau chef de cuisine, ya ataupun dia sous chef, dan minimal sekali dia seorang cook harus bisa membuat standar resipi dan mempunyai perhitungan baik itu per porsi ataupun per set. Ya, jadi keseluruhan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi itu loh. Itu maksudnya dari food cost, artinya biaya makanan. Kalau beverage cost ya berarti biaya minuman. Food and beverage cost berarti biaya makanan dan minuman. Simpelnya itu merupakan total persentase dari total pembelian. Ya, atau total belanja kita bilang. Jadi total belanja itu berapa yang kita belanjakan. Itu adalah biaya. Atau disebut dengan cost. Nanti dalam rumusannya itu jadi dibagi dengan total nilai penjualan makanan dikali 100%. Nah, ini udah rumusnya nih sebenarnya. Cuman nanti kan kalau dengan kalimat agak membingungkan ya, nanti saya akan kasih contohnya secara langsung. Nah, berapa food cost ideal untuk hotel, restoran, dan kafe? Itu adalah antara di 20 sampai 35%. Ya, ini rata-rata yang diminta oleh manajemen kalau untuk hotel, restoran, dan kafe. Sementara kalau untuk warung kayak atau kita bilang rumah makan atau warteg itu rata-rata food cost-nya di 75% sampai 80%. Kenapa? Karena eh, modalnya sama, biayanya sama, tapi harga jualnya rendah, murah gitu loh. Nah, dan setelah definisi, kita harus juga mengetahui apa itu istilah-istilah di dalam food cost. Yang pertama adalah biaya resep atau recipe cost. Kalau kita dulu bilangnya adalah dish costing, ya. Terus harga jual resep atau recipe sale price. Nah, ini istilah ya di dalam nanti perhitungan food cost itu sendiri. Terus ada yang namanya food cost ideal. Kalau rumusnya itu kira-kira adalah total biaya bahan baku yang kita pakai. Jadi total biaya bahan baku yang kita pakai. Oke, itu nanti kita bagi atau per ya. Ini ada rumusannya nih. Per total penjualan semua menu. Itu food cost ideal. Artinya ini adalah biaya yang kita harapkan untuk kita keluarkan nantinya. Ini adalah untuk per porsi. Nah, yang keempat ini adalah food cost ideal per set menu. Berarti ini yang untuk buffet, untuk family style. Nah, ini adalah biayanya sama ya, pengertian seperti yang poin 3. Biaya resep yang dibagi dengan harga jual resep. Udah itu paling simpel. Nah, kalau untuk yang food cost per set menu ini ingat tuh harus di breakdown semuanya. Apa yang kita pakai untuk membuat buffet harus kita breakdown semuanya. Nah, baru harga jual resep itu nanti ada kita sebut dengan HPP ya atau harga pokok penjualan. Terus yang kelima adalah food cost aktual. Food cost aktual ini adalah food cost yang akan terbit setelah dijalanin gitu loh. Jadi food cost ideal di awal nih kita hitung berapa yang kita harapkan biayanya. Kalau food cost aktual adalah perhitungan di akhir nih. Berapa akhirnya nanti biaya yang telah kita keluarkan selama satu periode atau satu bulan. Nah, yang keenam food cost aktual per set menu itu juga ya. Jadi gampangnya kita lihatlah pada kertas kerja supaya rekan-rekan semuanya bisa cepat paham. Contohnya ini adalah di contoh biaya resep ya. Kita akan cari ini di kertas kerja kentang goreng. Kita lihat dulu, nanti saya coba akan terangkan. Ini kentang goreng ya.
Nah, di sini ada cost persentase, ada selling price. Ya, kita bisa lihat sama-sama tuh, nanti kita pahamin. Nanti saya coba jelasin kalau mau costnya berapa, ya harga jualnya berapa tuh. Kalau costnya di 32% berarti harga jualnya di 23.000, ya kira-kira seperti itulah. Kalau di 30% berapa costnya. Nah, semakin kecil harga jual, artinya semakin murah kita jual bahan itu, berarti otomatis costnya itu akan semakin besar, persentase costnya. Ya, persentase costnya akan semakin besar. Kenapa? Karena modalnya akan tetap. Modal 10.000 kita jual misalnya 23.000, otomatis persentase costnya akan semakin besar. Oke. Ini contoh aja, misalnya kentang goreng ini ya. Ini resipi cost yang biaya resep ya, biaya resep supaya kita tahu. Jadi jangan, bukan ini food cost sebenarnya, ini ya ini kertas kerja ini adalah resipi costnya. Nah, ini resipi costnya, ini adalah discostingnya. Yang cost yang kita harapkan tuh adalah di bawah atau between 20 sampai 35%. Oke. Contoh nih, saus cabai kita pakai 12.500 per kilo, berarti di 625. Terus ada minyak goreng juga. Nah, penjumlahan ini semuanya bahan-bahan ini itu kita letakin tuh, penjumlahannya tuh semuanya di blok pertama yang warna kuning ini, itu harganya di 6.750. Terus saya up to di 10%. 10% ini untuk apa nih? Itu adalah biaya kayak garnish, kayak garam, merica. Kita up to 10% supaya nggak kita breakdown tuh terlalu banyak di dalam. Nah, terus kita bukan mendapatkan costnya itu di 29,7%. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini saya coba kasih tahu rumusnya. Ini modalnya nih 7.000 ya. 7.425. Terus harga jualnya itu di 25.000. Simpelnya rumusnya adalah harga modal dibagi harga jual. Harga modal dibagi harga jual dikali 100%. Udah dapat langsung 29%. Ingat, ini adalah food cost ideal ya. Ini food cost ideal, artinya food cost yang kita harapin. Sebelum kita jualan, ini kita buat dulu nih. Sebelum kita buka toko, ini kita buat dulu nih. Ada juga beberapa praktisi yang udah jual aja dulu, hitungnya nanti. Ada, dan itu nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Boleh hitung dulu baru jual, atau jual dulu baru hitung. Masing-masing ada resikonya. Masing-masing ada resikonya. Nanti bagaimana cara menentukan harga jual? Kita akan bahas nanti di buku kedua. Bagaimana menentukan harga jual, bagaimana menentukan harga modal, bagaimana men-setting harga dasar. Kita akan lanjutkan nanti di buku kedua. Ya. Yang ini saya harapkan semua tak paham ya tentang biaya resep ini tadi. Oke. Sekarang kita coba lanjut untuk mengetahui bagaimana food cost ideal itu bisa berbarengan atau versusnya dengan food cost aktual. Ya. Ini yang poin nomor 5 ya. Saya akan coba terangkan, sharing kepada rekan-rekan semuanya. Apa itu food cost ideal dan apa food cost aktual. Jadi di sini kan sudah saya tulisin tuh food cost ideal per HPP atau harga pokok penjualan. Jadi nanti untuk contohnya langsung aja kita bandingin tuh. Jadi supaya rekan-rekan cepat paham dengan contoh ya. Jadi ini food cost ideal versus food cost aktual. Oke. Nah, food cost ideal itu yang saya bilang tadi adalah persentase food cost yang dihitung berdasarkan dari resep menu. Jadi dari standar yang udah kita buat tadi, rumusannya di discosting tadi. Nah, itu food cost ideal masih namanya. Artinya bisa di awal tuh kita settingnya yang diharapin. Ini dia.
Oke. Nah, sementara food cost aktual yang saya udah kasih tahu di awal tadi adalah perhitungan tingkat persediaan. Jadi perhitungan tingkat persediaan awal, artinya ketika opening stock berapa persediaan awalnya, terus belanjanya berapa, terus nanti stok akhirnya berapa. Ya, setiap bulan pasti ada stock of name. Tanggal 30 misalnya, atau tanggal 31. Tanggal 1 itu kita sebut dengan stok awal. Biasanya food cost aktual itu akan lebih besar dari food cost ideal. Ini biasanya. Saya akan kasih contoh supaya biasanya ini benar. Tapi mudah-mudahan nanti rekan-rekan semuanya jangan sampai food cost aktual itu lebih besar daripada food cost ideal ya. Karena itu nggak sehat berarti. Nah, mari kita coba lihat di kertas kerja bagaimana cara perhitungannya. Ini adalah kertas kerjanya untuk menghitung aktual dari food cost. Ini periodenya di Juli yang masih terbaru ya. Terus menunya adalah frame price. Yang saya pakai adalah merek Golden Farm. Terus ada chili saus 50 gram per porsinya, tomato saus 50 gram per porsinya. Nah, ini dia total yang kita belanjain tuh selama 1 bulan. Ingat, lihat, ini saya klik F2 supaya kelihatan tuh rumusnya. 24.000 ditambah 120. Artinya stok awal ditambah belanja 1 bulan. Ya. Itu adalah total dari purchase. Stok awal 24.000 ditambah belanja selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan kita beli 5 kilo tuh. Jadi di total purchase. Begitu juga tuh dengan chili saus. Begitu juga dengan tomato saus, tuh sama semuanya. Ya. Kalau di chili saus tuh kan kita pakainya tuh cuman 50 gram ya. Jadi dalam 1 kilo kita bisa dapat 20 porsi. Oke. Saya pelan-pelan jelasin ya. Ini food cost aktual adalah penambahan dari food cost stok awal. Maksud saya stok awal ditambah belanja bulanan. Itu total purchase. Ya. Ini total purchase-nya. Sama tuh dari chili saus sama ini tomato saus sama, pemakaian sama. Karena kita biasanya kan kalau menjual prime price itu yang kita sajikan dengan double dish ya, saus cabai dan saus tomat. Porsinya sama, kira-kira tuh 50 gram. Nah, idealnya tuh diletakin 50 gram, tapi mana tahu nih ada tamu yang minta sampai 2 kali, bisa saja. Karena ini hanya di food cost yang kita gunakan. Terus kita lanjut, ini adalah total 194.000, total dari semuanya, total purchase-nya itu adalah 94.000. Nah, terus ini ada stock of name, itu 60.500. Ini perhitungannya, yang saya bold warna hijau ini, stock of name atau end of the month. Jadi Golden Farm yang kita pakai itu ketika hasil inventornya ada sisa 2 kilo. Ya, 2 kilo berarti ada 10 porsi. Oke, 2 kilo ada 10 porsi, totalnya itu berarti masih ada sisa di 40.000. Terus begitu juga chili saus, begitu juga tomato saus, ya. Jadi total sisa kita itu ketika stock of name itu adalah 60.500. Otomatis tuh total kita belanja di total sisa itulah disebut dengan dikurang total sisa, itu disebut dengan HPP atau harga pokok penjualan sebesar 133.500. Ya, sebesar 133.500. Nah, terus ini ada rumus nih. Nih rumusnya nih saya blok ya. Ini yang untuk stock of name. HPP itu adalah nilai persediaan awal plus pembelian persediaan selama 1 bulan dikurang nilai persediaan akhir, dikurang dari yang inventory ya. Itu HPP-nya tuh yang bold biru tuh udah HPP-nya tuh. Oke. Itu yang HPP-nya itu udah bold biru. Jadi total penjualan kita itu ada sebenarnya di angka 375-an ya. Harga jualnya 25.000, terjualnya ada di 15 porsi.
Berarti total yang terjual kita dari 133. Nah, 133 nih saya kasih rumusnya ya. 133 itu dibagi ini 133 ini dibagi dengan penjualan kita selama 1 bulan, 1 periode. Nah, berarti food cost aktual kita itu adalah di 36%. Oke. Ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu kurang sehat atau usahanya kurang sehat, bisnisnya kurang sehat. Mungkin melakukan pemborosan, ya kan? Pemborosan bahan baku, entah pemborosan minyak, nggak tahu. Atau bisa juga karena kurangnya penjualan yang dilakukan. Ya, banyak hal bisa jadi. Inilah saya coba kasih tahu, mungkin boros atau nggak bisa jaga bahan, nggak bisa penyimpanan yang kurang bagus, atau juga karena produknya yang mereknya kurang baik. Nah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Coba di pelajarin masing-masing. Inilah kenapa penyebab food cost aktual bisa lebih besar dari food cost ideal, ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di buku kedua. Bye bye.